زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Bisa nggak menikmati itu kekayaannya yang banyak, itu yang punya sawah ladang peternakan di sini bisa ya? Bisa nggak menikmati di alam kubur? Nggak bisa. Jadi apa itu hartanya ditumpuk? Jadi rebutan anak cucu ahli waris. Kadang-kadang kalau tidak hati-hati banyak nanti ahli warisnya bunuh membunuh gara-gara rebutan harta warisan. Maka Allah mengatakan zalikal mataul hayatid dunya. Ya, harta yang Allah amanahkan kita di dunia ini itu hanya perhiasan di dunia, sementara sifatnya. Sodako itu dari kata sodako yusadiku. Sodako itu artinya pembuktian iman. Jadi orang yang diberikan harta oleh Allah baru dikatakan imannya benar kalau dia mau bersodako. Sodako itu artinya berbagi dengan orang lain. Weh, aku cuman bersaudara, harta aku juga nggak banyak. Berapa sih harganya rumah itu? Paling-paling laku paling 500.000. Oh, saya cuman 2 bersaudara kakak adik lah. Ya, udahlah kita separuh edang, masing-masing 200. Boleh kalau saling menghalalkan. Boleh, tidak ada dosa. Berarti dia bersedekah kepada sana. Tapi kalau dia keberatan, kemudian nanti itu digugat di pengadilan, pasti dimenangkan berdasarkan aturan hukum Allah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaban wa khaira amala. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak para jamaah salat maghrib maupun salat isya yang dirahmati Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai pada malam hari ini kita semua masih tetap mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat kesempatan, juga termasuk nikmat umur, yang sampai malam hari ini kita masih sama-sama dapat menikmatinya. Semoga nikmat Allah yang senantiasa dicurahkan kepada kita sekalian sebagai hambanya yang beriman, kita dimampukan dan dipandaikan untuk menjadi orang-orang yang bersyukur terhadap segala karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sekalian, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung ketika hidup di dunia ini, bahkan nanti sampai menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, pokok bahasan kita malam hari ini atau tema kajian kita ialah tentang mal. Mal itu bahasa Quran. Bahasa Indonesianya harta. Jadi bagaimana pandangan Islam terhadap harta ini diatur di dalam kitab suci Al-Quran, juga diatur di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena harta ini kalau kita benar cara memperolehnya, benar cara mempergunakannya, maka harta itu akan menghantarkan kita menuju ridhonya Allah, bahkan harta itu akan menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Cara memperolehnya benar, cara mempergunakannya benar. Bisa jadi cara memperolehnya benar, tapi cara mempergunakannya keliru. Maka ini juga akan membahayakan. Jadi oleh karena itu diatur dalam Islam. Ya. Karena kalau kita tanya manusia itu yang paling dibutuhkan orang hidup di dunia ini, barangkali sekian banyaknya kebutuhan, mungkin yang paling banyak menyita waktu kita, menyita tenaga, menyita pikiran kita, itu biasanya urusan PC. Urusan PC biasanya ini. Ada orang berangkat pagi, pulang besok pagi lagi tuh. Gara-gara apa? PC. Nggak tidur, waktunya tidur nggak tidur. Ada tower panjangnya sampai 200 meter barangkali ke atas itu. Dipanjat, nggak takut jatuh dia. PC. Dalam kedalaman laut, di sana itu kan ada harta, ada mutiara dalam laut itu, sekalipun 500 meter diselami. Ya, nggak takut mati, nggak takut terhadap makhluk-makhluk Allah yang berbahaya di dalam laut. Gara-gara apa? Gara-gara PC. Betapa besarnya pengaruhnya yang namanya mal. Mal itu kalau bahasa sederhananya ya peseku ya. Uang. Tapi harta itu bukan cuma berupa uang. Yang dikatakan harta itu semua pemberian Allah yang bersifat materi, yang diberikan kepada manusia sebagai amanat, ya, untuk dipergunakan sebagaimana seharusnya. Itu namanya harta. Bisa berupa benda, bisa berupa jasa, dan lain sebagainya. Kalau kita punya sertifikat rumah itu kan PC juga itu ya. punya ijazah S1, S2, S3 itu juga semuanya. Kalau ngambil duit di bank itu, masukkan jasanya bisa dapat. Ya Pak Win ya. Nah, jadi itu C. Tapi bukan hanya itu yang namanya harta itu ya. Ini yang kita pakai, ini harta kita juga. Rumah yang kita tempati harta kita juga. Perabot-perabotnya, kendaraan kita. Ya. Ya kalau anak itu lain lagi ceritanya, bukan harta. Tapi itu nikmat Allah yang lain. Ya. Yang semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana Islam, pandangan Islam terhadap harta ini? Pertama, di dalam kitab suci Al-Quran dijelaskan, surat Al-Kahfi, surat 18, ayat 46, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah berfirman, Al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya. Al-mal, harta itu, kata Allah, wal-banun juga anak, harta dan anak itu, anak-anak yang lahir dari kita, zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan kehidupan di dunia. Jadi itu harta itu perhiasan kehidupan dunia. Yang namanya perhiasan itu kan mesti indah, ya. Kalau indah itu pasti disenangi oleh manusia. Jadi karena harta itu indah, maka kemanapun perginya, dimanapun dia adanya pasti dicari, diburu, ya, oleh orang manusia itu karena
yaitu merupakan perhiasan. Perhiasan kehidupan dunia. Begitu juga anak-anak. Orang yang sudah menikah puluhan tahun, belum dikaruniai anak, rasanya ada sesuatu yang kurang. Nggih, Pak? Sesuatu yang kurang. Orang lama membujang, tidak cepat kawin, ada sesuatu yang kurang. Baik laki ataupun perempuan, itu memang dilarang, jangan terlalu lama membujang. Paling tidak orang kalau sholat itu nggak punya istri, nilainya cuma dapat setengah. Jadi kalau ada orang sholat nggak punya istri, cuma dapat 50. Begitu punya istri, Pak Eri, dapat 100. Makanya kalau pasangan kita mati, cepet-cepet cari lagi. Supaya jangan tekor terus palanya. Begitu, Pak, ditentukan. Jadi ternyata pasangan itu juga merupakan kesempurnaan dalam hidup ini. Semuanya menjadi lahan ibadah. Begitu punya suami, punya istri, gak punya anak, masih kurang. Karena anak itu memang sesuatu juga yang dibutuhkan oleh manusia. Kalau kita tidak punya anak, tidak ada generasi yang bisa meneruskan perjuangan kita. Paling tidak kata Nabi juga, salah satu fungsinya kalau orang memiliki anak, apalagi kalau anaknya menjadi anak yang soleh, setiap anaknya berbuat baik, setiap dia berdoa, kedua orang tuanya mendapatkan kiriman pahala di alam barzah sana. Itu kalau punya anak. Kalau tidak punya anak, ya nggak ada yang doakan, kecuali sahabat-sahabatnya dan keluarganya yang lain. Tapi yang paling luar biasa itu kalau orang punya anak. Makanya kata Allah dalam ayat ini, al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Harta dan anak itu merupakan perhiasan dan pelengkap kehidupan dunia. Kalau orang tidak punya harta, tidak punya anak, ya rasanya hidupnya tidak sempurna. Ya. Di dalam ayat yang lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Surat Ali Imran ayat 14. Masih tentang harta dan anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnasi, dijadikan indah dalam pandangan manusia. Ya. Jadi dijadikan indah maksudnya dijadikan perhiasan, dijadikan sesuatu yang menyenangkan. Apa yang paling menyenangkan menurut pandangan manusia? Yang pertama itu minan nisa, wanita. Wanita. Wanita itu dari bahasa Jawa. Wanita, wani ditata. Wanita, wani ditoto. Jadi wanita itu ditoto, nggak boleh noto, kuale. Ya. Wani, jadi wanita itu kudu wani ditoto. Nah, nggak kalau ditoto berarti bukan wanita. Ada nggak kira-kira wanita nggak mau ditoto? Wah, ini bukan wanita itu, menyalahi kodrasnya. Oh, cenderung wanita. Yang paling disenangi, yang paling dicintai, yang paling dicenderungi manusia itu kalau diurut di sini dalam ayat ini, yang pertama adalah wanita. Kalau wanita berarti laki-laki. Maka kalau ada laki-laki kok nggak senang terhadap perempuan, nggak normal itu. Nggak normal Pak Iwan ya. Apa mana wedoe ayu. Begitu, ini Quran yang ngomong. Yang paling dicintai di dunia ini kalau diurut itu ada harta dan anak itu yang pertama ternyata wanita. Kalau ada orang diamanai, satunya disuruh jaga wanita ayu paling cantik di Candi Lontar, satunya lagi disuruh jaga uang miliaran. Kalau sama-sama ini mau menyeleweng, ini kira-kira mana yang duluan digarap? Mana Pak Iria? Duluan digarap wanita cantik apa uang yang miliaran?
Wanita besar pengaruhnya, Pak. Wanita. Allah wis ngomong ini Allah. Yang paling dicintai, yang paling disenangi oleh syahwat manusia itu adalah wanita. Kalau sudah punya wanita, sudah punya istri, selanjutnya apa? Wal banin, kepingin punya keturunan. Jadi nggak sempurna hidup itu kalau tidak ada keturunan. Tapi bagi yang tidak punya keturunan, nggak usah bersedih hati. Masih ada cara lain. Kita ngambil anak angkat. Entah itu masih anaknya keluarga atau anaknya orang lain, kita pelihara dengan baik, itu insya Allah sama kedudukannya dengan anak kita. Sama-sama kalau kita meninggal nanti menjadi anak soleh ya daulahu, terus pahalanya mengalir terus. Kan di dalam hadis itu, idza matal insanu in qata amalu. Manusia kalau sudah mati putus amalnya, kata Nabi. Kenapa kok putus? Ya sudah mati, tidak bisa beramal lagi. Illa min salasin, kecuali 3. Salah satu di antara 3 itu waladun solihun yad'u lahu, meninggalkan anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Anak soleh. Saya pernah ditanya, anak yang dimaksud di situ anak kandung, apa termasuk anak santri, termasuk anak didik, termasuk anak angkat? Pokoknya ya anak. Kalau bahasa Arabnya anak kandung itu namanya ibnon. Kalau waladun itu umum, ya bisa anak kandung, bisa anak angkat, bisa anak santri, bisa anak murid itu. Pokoknya kita didik dengan baik, kemudian menjadi anak yang soleh, itu insya Allah sama pahalanya akan didapat mengalir terus sepanjang anak itu berbuat baik di dalam kehidupannya. Walaupun orang tuanya, baik orang tua kandungnya maupun orang tua angkatnya, sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan perbuatan baik itu terus mengalir pahalanya. Salah satu diantaranya meninggalkan anak soleh, bukan anaknya Pak Soleh. Ya. Selanjutnya kalau sudah punya istri, sudah punya keturunan, manusia itu belum puas. Wal qanatiril muqantarah, tetap ingin memiliki harta yang banyak. Ingin memiliki harta, bukan cuma harta, tapi yang banyak. Maka manusia itu nggak ada puasnya. Yang namanya harta itu nggak ada puasnya. Punya 1, ingin punya 2, punya 2, ingin punya 3, punya 3, ingin punya. Ya. Cuman Allah keterbatasan saja. Tapi kalau menuruti puasnya, manusia nggak ada puasnya. Seandainya Candi Lontar RW 7 ini dimiliki semua 1 orang, kalau mampu. Kepinginnya sih begitu. Itu saking besarnya yang namanya pengaruhnya harta. Apa wujud harta yang paling dicintai manusia itu? Minaz zahabi, berupa emas, wal fiddati, berupa perak. Karena dulu di zaman dulu itu orang dikatakan kaya itu kalau memiliki 2 macam benda yang logam ya. Jadi benda logam ini, perak dan emas, itu baru dikatakan kaya kalau dia memiliki. Maka orang dulu itu kalau emasnya banyak, peraknya banyak, dikatakan kaya. Dulu baru dikatakan kaya kalau emasnya dan peraknya banyak. Ya. Itu wujudnya harta yang banyak itu bisa berwujud emas, bisa wujud perak. Kalau sekarang bisa berwujud tanah, bisa berwujud apa saja. Ya. Materi dan jasa. Selanjutnya kalau sudah punya wal khailil musawwamah, kepingin memiliki kuda pilihan. Kuda pilihan ini kalau zaman dulu itu, kalau orang punya kuda pilihan yang cepat larinya, dipakai berperang itu, dia selalu siap-siaga, itu namanya kuda-kuda pilihan. Kalau sekarang bukan, kebanggaannya sekarang bukan kuda pilihan, tapi Mercy. Apa sekarang? Mercy yang paling mahal, nopo mereknya? Yang paling mahal, apa Pak Gianto? Hah? Alfa, tak ada lagi yang lebih mahal itu. Harrier, itu belakangan itu. Ada yang sekarang sampai 10 juta. Kok 10 juta? 1 miliar. Biar ke 10 juta. Sepeda motor sekarang sebenarnya 1 miliar harganya mobil. Mobil Mercy itu yang bikinan Itali ya. Nah, kalau sekarang, kalau dulu kuda pilihan. Jadi memang begitu. Yang namanya hawa nafsu manusia itu begitu urutan-urutannya. Ya. Wal khailil musawwamah. Kalau sudah punya kendaraan mewah, apalagi wal an'am, kepingin punya binatang ternak, kepingin punya peternakan.
Siapa yang punya peternakan di Jawa Timur paling besar? Ada yang tahu? Iya, biasanya punya pejabat sama pengusaha itu. Kalau orang-orang biasa ya nggak mungkin. Ya, kayak Prabowo ya itu kaya. Belum jadi presiden aja sudah kaya. Wal harth. Jadi wal an'am itu apa tadi, apa, kebun binatang. Kalau wal harth ini apa namanya itu? Kayak ladang, persawahan dan pertanian. Nah, itu memang begitu ya. Tapi kata Allah, semua yang disebutkan di depan, mulai dari istri, suami, anak keturunan, harta yang bertumpuk, baik berupa emas, perak, kendaraan pilihan, sawah dan ladang, perkebunan, peternakan, kata Allah, dzalika mataul hayatid dunya, semuanya itu hanya perhiasan kehidupan di dunia. Artinya apa? Sementara. Sekarang misalnya si A punya kos-kosan, kos-kosannya ya hampir separuh Candi Lontar, saking banyaknya kos-kosannya. Ya. Masih di sana, di Pacet masih punya villa banyak. Punya kebun, punya peternakan, banknya duitnya di bank ini ada, saking kayanya. Tapi begitu dia mati, apa yang terjadi? Bisa nggak menikmati itu kekayaannya yang banyak, itu yang punya sawah ladang peternakan di sini, bisa ya? Bisa nggak menikmati di alam kubur? Nggak bisa. Jadi apa itu hartanya ditumpuk? Jadi rebutan anak cucu, ahli waris. Kadang-kadang kalau tidak hati-hati, banyak nanti ahli warisnya bunuh-membunuh gara-gara rebutan harta warisan. Maka Allah mengatakan, dzalikal mataul hayatid dunya. Ya, harta yang Allah amanahkan kita di dunia ini itu hanya perhiasan di dunia, sementara sifatnya. Maka kalau kita ingin menikmati sampai di akhirat nanti, sebelum kita mati, kirim dulu harta kita ke sana. Dikirim. Kapan ngirimnya? Ya kapan ngirimnya? Ya sekarang ini. Dikirim. Takut nanti duitnya yang ditaruh di bank itu banyak, yang dibelikan sawah ladang, bikin peternakan, bikin apa, rumah mewah, kendaraan mewah, takut pas mati besok pagi minggu depan kita waduh. Cari wong Madura sangkol nyengkol. Napa partai napa? Sangkol nyengkol. Orang Madura kalau bilang sangkol itu Pak Pur harta warisan. Nyengkol itu gini. Tukaran. Jadi biasanya kalau ada anak nggak pernah bertengkar dengan kakak adik bersaudara, antara ponaan dengan paman dan antara saudara-saudara yang lain itu biasanya akur. Kalau sudah meninggal nanti yang punya harta, tukaran biasanya itu, tukaran. Ya. Makanya orang Madura bilang sangkol nyengkol, ya. Harta itu bisa mengakibatkan kita tukaran kalau tidak hati-hati. Biasanya muncul onok sing seraka. Yang seraka itu biasanya yang merasa diri paling tua sendiri. Adiknya yang masih kecil-kecil diakal-akali gitu ya. Hati-hati, membagi harta warisan tidak adil, itu akan diazab oleh Allah, bukan hanya nanti di akhirat. Di alam dunia nanti akan diazab dengan itu. Kalau membagi harta warisan tidak adil. Cepat itu diazab oleh Allah itu kalau orang mau makan harta warisan tidak adil. Ya. Ada 4 itu orang yang akan segera mendapatkan azab dari Allah kalau salah menggunakan. Pertama, memakan hartanya anak yatim. Hati-hati yang punya anak yatim di rumahnya. Atau pengurus yatim piatu, hati-hati. Ya. Kadang-kadang bikin yayasan yatim piatu. Tapi yang kaya pengurusnya, yatim piatunya tetap melarat. Hati-hati, memakan harta anak yatim cepat azabnya. Yang kedua, memakan harta warisan dengan pembagian tidak adil, cepat itu diazab oleh Allah. Balaknya itu, kutukannya, hukum karmanya cepat sekali. Ini hati-hati dengan. Yang ketiga, mengambil barang-barang wakaf yang ada di masjid. Hati-hati juga ini. Barang-barang di masjid itu sampai kita ya ambil, dipinjam, dimiliki, nggak dibalik, no, hati-hati. Termasuk meminjam uangnya masjid.
Maka kalau bisa bapak-bapak sekalian, apapun keperluan kita itu kalau kayak gitu, jangan coba-coba pinjam uangnya masjid. Kita kena masalah terus biasanya. So itu kan orang niatnya itu untuk ibadah. Kemudian kita selewengkan. Cepet Pak diazab oleh Allah dia. Umpamanya kita ngambil ada orang mewakafkan Quran atau mewakafkan kitab Yasin itu dipinjam ke rumah tapi nggak dibalik-balik bahaya itu. Atau mungkin pinjam tikernya masjid atau pinjam alat-alatnya, barang-barang masjid itu dipinjam tapi nggak dibalik-balik. Wah itu cepat sekali diazab oleh Allah. Maka hati-hati. Ini. Kemudian yang keempat, memakan hartanya orang lain secara zolim. Secara zolim itu contohnya apa? Ya, ngakal-ngakali, nimbang. Kalau dagang itu beli gulanya Pak, berapa? 10 kilo. Setelah sampai di rumah ditimbang lagi, astagfirullah, kurang 2 kilo. Berarti zolim ini ya. Ngakal-ngakali orang. Ya, termasuk berani ngutang, nggak mau Mbak. Hati-hati. Cepet yang diazab oleh Allah kayak gini ya. Makanya Allah mengingatkan lagi, wallahu indahu husnul ma'ab. Ya, nilai harta yang kita titip di hadapan Allah Subhanahu wa taala, artinya yang kita manfaatkan untuk beribadah, untuk kepentingan akhirat kita, itulah yang paling luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau harta yang kita manfaatkan di dunia ini tadi itu cuma untuk jor-joran aja, cuma mewahan, nggak seberapa, sesaat. Makanya kalau Allah mengamanahkan berupa harta kepada kita, sebelum kita meninggal, ya cepet-cepet dikirim ke sana. Supaya nanti kalau sudah mepet, jangan ya. Misalnya orang yang kerja di luar negeri. Orang Indonesia banyak yang kerja di luar negeri, ada yang di Singapura, ada yang di Malaysia, ada yang di Thailand, di Korea, di Amerika sana. Bekerja di sana kan bukan negaranya. Kalau dia dapat hasil di luar negeri cepat dikirim ke Indonesia, kan nanti enak kan? Tapi nanti kalau ditaruh di sana tiba-tiba di negara tempat bekerjanya kacau di sana itu, bisa-bisa nggak dapat dia. Ya. Tapi yang bagus dikirim. Begitu juga kita hidup di dunia ini. Mumpun kita belum kacau dengan terjadinya sesuatu yang akan menimpa kita ini, maka kalau kita punya harta itu dikirim ke akhirat Pak. Pelan-pelan ngirimnya. Karena apa yang kita miliki di dunia ini belum tentu kita nikmati. Contohnya tadi itu, kalau banyak harta yang kita tinggal di sini, nanti kita mati jadi rebutan anak cucu kita. Kadang-kadang belum mati kita sudah dileken. Itu harganya rumah ayah itu berapa itu? 1 miliar. Aku nanti kira-kira bisa dapat berapa. Mobilnya itu juga dapat, begitu dihitung. Kita yang setengah mati waktu hidup di dunia, banting tulang, peras keringat itu nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena tadi waktu enak itu nggak dikirim ke sana. Maka kita ini sekarang kalau diberi amanah Allah, kirim ke akhirat. Harta yang kita kirim ke akhirat itulah harta yang sebenarnya Pak Iman. Yang kita tempati sekarang, rumah kita yang kita pakai kendaraan sekarang itu cuma ngaku-ngaku kita, itu milikku. Kita mati nanti gentenan Pak. Di dunia ini apa saya nggak gentenan? Hah? Sekarang jadi camat, sebentar lagi ganti jadi camat. Jadi bu camat, sebentar lagi dia jadi bupati, sebentar lagi diganti. Jadi menteri, sebentar lagi diganti. Jadi presiden sebentar lagi, apa saya nggak gentenan di dunia? Semuanya diganti. Termasuk kita punya rumah sekarang sebentar lagi kita diganti oleh anak kita, betul? Teman. Punya istri yang cantik. Wah, rebutan. Nggak sampai selesai 7 harinya udah ada yang ngincer. Apa saya nggak gentenan? Ya Pak gitu ya. Istrinya cantik, diganti Pak. Makanya sebelum kita diganti nih, mari kita ini. Jadi, karena memang fungsi yang kedua harta, kalau tadi ini untuk perhiasan dunia, fungsi yang kedua harta itu adalah sebagai sarana ibadah. Jadi harta itu sebagai sarana ibadah. Mal, ya. Al-mal. Ya. Bagi orang-orang beriman itu, pertama memang untuk kebutuhan dunia ya. Kebutuhan dunia. Artinya kita hidup di dunia ini selalu butuh harta. Tapi hati-hati, harta ini bukan hanya untuk kebutuhan dunia, tapi harta juga itu adalah sarana menuju akhirat, menuju surga.
sarana menuju ke sorga. Kita semua mau ke sorga. Tidak ada orang yang tidak mau ke sorga. Untuk menuju ke sorga itu bekalnya, sangunya, sarananya itu ada dua. Pertama, ibadah fisik. Ibadah fisik itu contohnya kayak kita ngaji kayak gini. Ini namanya ibadah fisik. Berzikir, berdoa, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, sholat, puasa. Nah, itu namanya ibadah fisik. Tapi bukan cuma itu jalan menuju ke sorga. Yang selebihnya itu namanya ibadah mal, ibadah harta. Apa wujudnya itu? Dan kita harus lakukan sekarang. Apa wujudnya ibadah harta itu? Pertama, sodako. Yang kedua, infak. Yang ketiga, kurban. Yang keempat, zakat. Yang kelima, wakaf. Yang ketujuh, hibah. Yang kedelapan, wasiat. Ini kan harta semua ini. Jadi kalau kita mau masuk cepat, mau masuk surga dengan harta yang Allah amanahkan kepada kita, karena itu memang sarana menuju surga, maka harus lakukan ini, sodako. Sodako itu dari kata sodako yusadiku. Sodako itu artinya pembuktian iman. Jadi orang yang diberikan harta oleh Allah baru dikatakan imannya benar kalau dia mau bersodako. Sodako itu artinya berbagi dengan orang lain. Infak juga berbagi dengan orang lain. Kurban juga berbagi dengan. Masa orang kurban kok dagingnya dimakan sendiri, kan enggak? Ya Pak Puniman ya. Berapa persen Pak Puniman dagingnya ke kurban itu yang diberikan? Lebih banyak yang kita taruh apa yang lebih banyak disedekahkan? Kalau dibeli sendiri, ya dibeli sendiri itu boleh ngambil sepertiga. Kalau dibeli sendiri. Tapi saya pikir juga ini termasuk medit ini. Sapi sendirian turun di sapi sepertiga di rumahnya ya. Kapan habisnya itu? Kalau punya kulkas bisa tahun depan masih nggak habis ya sepertiga. Tapi ini boleh. Ketentuannya begitu. Kalau dia berkorban sendiri. Tapi kalau diserahkan ke panitia, ke masjid, itu berarti sudah siap untuk diatur oleh panitia. Maka panitia itu yang membagi secara adil, secara merata. Kalau bisa, ingin uji keikhlasan. Kalau bisa itu yang punya sohibul kurbannya nggak usah minta. Ya Pak Iwan, minta berapa sampean? Minta rempulonya, atine apa-apa. Nggak usah Pak, aku sudah setiap hari aku makan sate, makan gulai. Kasihkan saja kepada. Wah ini yang lebih bagus. Lebih bagus. Jadi ini berbagi. Ini semuanya ini kan amal ibadah berupa harta. Harta yang Allah amanahkan kita tadi itu sarana menuju ke surganya Allah. Jadi orang kalau cuma mengandalkan sholatnya, mengandalkan zikir dan doanya, mengandalkan ngajinya, mengandalkan puasanya, baru 50%. Baru 50%. Harapan masuk surga. 50%-nya lagi terletak di sini. Cuman penyakitnya manusia ini, Pak Heri, itu kalau sudah berkaitan dengan ibadah harta, ya. Kalau orang beribadah secara fisik, urusan sholat, ngaji, puasa dan sebagainya itu biasanya Pak, ya. Biasa kalau ibadah fisik itu ujiannya yang pertama males Pak Heri. Mau sholat sunat males, mau puasa sunat males, suruh baca Quran males, suruh ngaji males. Ujiannya kalau ibadah fisik itu biasanya males. Yang kedua capek. Yang ketiga ngantuk. Yang keempat banyak alasan. Itu kalau ibadah fisik. Kalau ibadah harta cuma satu penyakitnya. Kenapa Pak Heri? Orang ibadah harta berinfak, bersodako, termasuk berkurban, berzakat itu cuma satu penyakitnya apa? Pelit. Maka orang kalau sudah pelit itu nggak ada yang bisa diharapkan. Nggak ada bisa diharapkan kalau orang pelit. Makanya kalau orang pelit itu oleh Allah biasanya selalu dipersulit segala urusannya. Buntu. Ngurus ini buntu, ngurus ini buntu. Jadi lihat, kalau ada orang, kita punya tetangga, punya saudara, kok ngurus ini, kok buntu jalannya ngurus ini. Punya utang, nggak bisa terbayar.
Punya penyakit kok nggak sembuh-sembuh. Punya anak gadis kok nggak laku-laku. Coba lihat, mungkin itu bapaknya, enggak ibunya itu medit dia. Dipersulit oleh Allah. Itu Allah yang ngomong. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Surat Al-Lail ayat 5 sampai 8 kalau tidak salah ya. Wa amma man bakhila, adapun orang-orang yang medit, adapun orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir. Wa kadzdzaba bil husna, kalau dituturi tentang kebaikan, tentang pahala, tentang kebenaran, nggak gampang percaya, dia dustakan. Ka ono iku yo. Ya. Oh kita nyari kerja itu yo angel, cari duit kok dapat kok disuruh zakat. Ka ono iku ya, gak percaya. Sudah bakhil, medit, dituturi tentang kebenaran, gak gampang percaya, malah didustakan. Kata Allah, fasanuyassiruhu lil usra, akan kami persulit segala urusannya. Nah, itu iman. Maka siapa yang ingin dipersulit segala urusannya, ayo silakan medit. Jadi orang yang loman itu, orang yang dermawan itu biasanya ya Allah. Biasanya itu Allah itu walaupun gak kontan. Kita bersedekah hari ini, katakan 100.000 rupiah. Mungkin 5 hari, seminggu yang akan datang. Diganti oleh Allah yang berlipat ganda lagi itu biasanya. Itu di dunia, masih di dunia itu. Nanti di akhirat, Masya Allah. Luar biasa. Makanya sekali lagi bahwa pandangan Islam terhadap harta itu, yang pertama tadi merupakan perhiasan kehidupan di dunia. Yang kedua, harta itu menurut Islam adalah sarana yang bisa kita manfaatkan, kita gunakan untuk menghantarkan kita menuju surganya Allah. Kalau benar cara memperolehnya. Makanya besok di hari kiamat itu tentang harta Pak, belakang ditanya, depan ditanya. Ya. Di dalam hadis Nabi itu dikatakan besok ada 4 perkara di akhirat ini nanti akan segera ditanya oleh petugas Allah yang bernama malaikat, akan dimintai pertanggungjawab terhadap 4 perkara ini. Yang pertama, umurmu, masa mudamu dulu. Yang pertama, masa mudamu. Kita ini semuanya pernah muda. Masa mudamu, kamu apa yang kamu perbuat dengan masa mudamu dulu? Kamu banyak hura-hura atau banyak taat kepada Allah? Ditanya. Yang kedua, umurmu. Umurmu 60 tahun, 70 tahun, apa yang kamu pergunakan untuk apa umurmu itu? Ditanya oleh Allah. Yang ketiga, tentang ilmu dan keterampilan. Setiap manusia diberi ilmu dan keterampilan. Ilmu yang kami amanahkan kepadamu, kamu gunakan untuk apa wahai manusia? Apa yang kamu perbuat dengan ilmumu itu? Lalu yang terakhir, wa'an malika, tentang hartamu. 2 Pak Iman, pertanyaannya kalau harta ini. Min aina tasabahu, dari mana kamu peroleh? Ini berat ini harta ini. Dari mana kamu peroleh dan bagaimana cara kamu memperolehnya? Kalau sudah benar ditakoin deh, wa bima anfaqau, kemana kamu pergunakan? Kamu pergunakan untuk apa hartamu itu? Jadi depan ditanya, belakang ditanya, paling berat sendiri. Oleh karena itu harta kita yang sebenarnya Bapak-bapak sekalian itu, Nabi sudah menjelaskan itu. Harta yang sebenarnya ini siapa ya? Katanya harta yang sebenarnya itu kita ini cuma ada 3 larinya cuma 3. Yang pertama yang kita makan, kemudian habis. Harta yang kita makan itu kan semua lama-lama kan habis. Setiap pagi kita store itu ya. Ya, kalau pagi ya di kloset. Itu aja harta kita itu yang jadi darah daging itu ya. Yang ada di bank ini yang belum itu cuman atas nama saja. Yang kedua, harta kita yang sebenarnya apa yang kita pakai ini yang kita pakai ini, sarung, baju, songkok ini kemudian hancur. Termasuk kita belikan sepeda motor, belikan mobil itu dipakai hancur, itu harta kita, ya. Kemudian yang ketiga, harta kita yang sebenarnya dan ini yang paling penting, apa yang kita titip di hadapan Allah, kemudian nanti kita mati, kita akan nikmati di sana. Itu yang paling luar biasa dan tidak ada orang yang berani ngotak-atik. Kalau harta kita dititip di hadapan Allah, kita infakkan, kita zakatkan, kita kurbankan,
tidak ada lagi orang yang berani ngotot. Sudah tersimpan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau harta yang kita taruh di bank hari ini, bank ini nggak aman, Pak. Kadang-kadang dicuri maling. Dulu zamannya Pak Harto itu banyak orang yang kolak bank-bank itu apa namanya itu ya? Banyak hilang. Hah? Banyak bank dulu yang likuidasi itu nggak aman juga. Jadi kalau ingin hartanya paling aman, harta kita ini selain yang kita makan dan kita pakai itu titipkan di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Masih banyak orang-orang fakir miskin yang membutuhkan, masih banyak anak-anak yatim, masih banyak tempat-tempat ibadah masjid yang butuh uang kita. Kita salurkan lewat situ. Itulah yang menjadi hakikat harta yang sebenarnya. Aman, tidak akan dicuri maling, tidak akan hilang, tidak akan nyentuh. Sudah aman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini mari kita bertanya jawab tentang seputar harta. Boleh juga masalah kurban kalau belum ini ya. Ya, ada kaitannya. Silakan Pak. Iya. 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 Kalau menurut hukum Al-Quran, hukum Islam kita pakai laki dan perempuan berbeda Pak bagiannya. Laki, nek orang Jawa bilangnya sak pikul sak gendongan. Napa artinya itu? Sak pikul sak gendongan. Ya. Jadi laki-laki itu di dalam Al-Quran dikatakan lidzakari mithlu hazzil unsayain. Tentang pembagian harta warisan ini, perempuan itu apa laki-laki itu selalu 2 bagian dibanding dengan bagiannya perempuan. Jadi perempuan itu pikul, nek laki-laki itu istilahnya ya mikul, di sini ada, di sini ada. Kalau perempuan gendong cuma 1 gitu ya, dapat 1. Orang yang tidak berpikir gak adil Islamiku. Podo-podo anak, masa anak laki kok dapat 2, anak perempuan kok dapat 1, nggak adil Islam. Berarti lebih pintar dia daripada Allah kalau ngomong kayak gitu. Justru itu letak keadilannya di situ. Karena laki-laki kan jadi suami. Laki-laki kalau jadi suami punya tanggung jawab. Kalau hartanya cuma 1 sudah diberikan kepada istrinya, habislah. Kalau cuma dapat 1, uang laki-laki itu nanggung jawabin istrinya, nanggung jawabi anaknya, nanggung jawabi saudara perempuannya, nanggung jawabi orang tuanya. Kalau mertuanya juga hidup pada sebenarnya itu tanggung jawabnya juga itu banyak Pak anunya. Sementara perempuan itu cuman menerima. Kan ya, laki-laki itu memberi, perempuan menerima. Kalau sama-sama 1, enak jadi perempuan. Makanya Islam itu adil. Wes perempuan kasih 1 saja karena kamu nanti punya suami. Kamu punya terlalu banyak kalau kamu nanti dibagi 2. Makanya itu sak pikul sak wedon begitu. Itu adil. Nah, kalau orang membagi rata, misalnya kakak adik, saudara perempuan kok dibagi rata. Selama itu sama-sama saling mengikhlaskan, mungkin bisa menjadi sedekah. Aku cuman bersaudara, harta aku juga nggak banyak. Berapa sih harganya rumah itu? Paling-paling laku paling 500.000. Saya cuman 2 bersaudara kakak adik lah. Ya, udahlah kita separuh edan. Masing-masing 200. Boleh kalau saling menghalalkan. Boleh, tidak ada dosa. Berarti dia bersedekah kepada sana. Tapi kalau dia keberatan, kemudian nanti itu digugat di pengadilan, pasti dimenangkan berdasarkan aturan hukum Allah begitu. Beda kalau dibawa urusan hartanya dibawa ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri lain lagi caranya. Itu hukum apa namanya? Hukum nasional yang dipakai. Tapi kalau ke pengadilan agama pasti biasanya diputus berdasarkan tuntunan Al-Quran. Ya. Jadi enggak. Tapi kalau orang tuanya mengatakan enggak, sama-sama anak, pokoknya bagi-bagi, enggak boleh. Orang tuanya enggak paham juga itu ya. Ini kan anakku cuma 2 sama-sama gini, atau 4 perempuan, dibagi rata saja, enggak boleh. Salah orang tuanya gitu. Kalau dia orang beriman yang benar, pasti mengikuti aturan Al-Quran. Misalnya begini, seorang suami meninggalkan 2 istri, meninggalkan 3 anak laki-laki,
meninggalkan 2 anak perempuan, tentukan berapa bagiannya masing-masing. Itu namanya ilmu faraid, Pak ya. Ada Pak di Al-Quran surat An-Nisa itu. Ada sudah dijelaskan. Suami itu kalau meninggal istrinya tidak punya anak, dapat 1/2 suami. Banyak Pak. Enak ini ya. Kalau istri meninggal tidak punya anak, suami meninggal tidak punya anak, istrinya dapat 1/4. Kenapa 1/4? Karena tadi laki-laki dapat 2, perempuan selalu 1, gitu perbandingannya. Begitu juga nanti anak laki-laki, saudara laki-laki, ya paman dan seterusnya yang memang menjadi ahli waris itu selalu dapat 2 dibandingkan dengan yang saudara perempuannya dan seterusnya, ya seperti itu ya. Cukup ya waktunya ya. Baik. Demikian tentang pembahasan pandangan Islam terhadap harta. Tadi baru saya simpulkan 2. Harta itu pertama merupakan perhiasan untuk kehidupan dunia. Yang kedua, harta itu bagi orang beriman adalah sarana yang bisa menyampaikan kita, menghantarkan kita menuju surganya Allah. Nanti akan disambung, masih ada pembahasan berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Untuk sempurnanya majelis ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.